Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang statistika. Pelajaran kelas 8 semester 2 tingkat MTS SMP. Adapun kompetensi dasarnya yaitu 3.10, menganalisis data berdasarkan distribusi data, nilai rata-rata, median, dan modus dari sebaran data untuk mengambil simpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. 4.10 menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil simpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. Selanjutnya, indikator pembelajaran yang akan dibahas pada video ini adalah membaca dan menganalisa data dari berbagai macam diagram dan tabel. Adapun tujuan pembelajaran dari video kita kali ini adalah melalui video pembelajaran ini, Ananda diharapkan dapat membaca dan menganalisa data dari berbagai macam diagram dan tabel. Selanjutnya, kita mulai dengan sejarah. Ya, ilmu statistika ini ditemukan oleh seorang ilmuwan Jepang yang bernama Dr. Genichi Taguchi yang lahir tahun 1924. Selanjutnya kita akan masuk kepada menganalisis dan membaca data. Baiklah, kita akan coba membaca diagram batang berikut. Di sini adalah diagram tentang jumlah hasil tangkapan dari bidang perikanan. Ya, tahun 2003 itu jumlah hasil tangkapannya adalah 3.000 ton. Kemudian 2004 itu ada 2.000 ton. Tahun 2005 itu 4.000 ton. Tahun 2006 2.500 dan tahun 2007 5.000 ton. Terakhir 2008 itu ada 4.000 ton. Ya, sekarang kita bisa mengolah maksudnya menganalisa data dari diagram ini. Misalnya dari diagram ini jumlah hasil tangkapan yang paling tertinggi adalah di tahun berapa, gitu ya. Misalnya ini adalah tahun 2007, yaitu 5.000 ton. Manakah peningkatan yang paling besar? Ya, peningkatan berarti dihitung dari misalnya rendah ke yang tinggi. Ya, peningkatan berarti dari rendah ke tinggi ya. Kalau peningkatan itu dari rendah ke tinggi. Jadi kita lihat dari yang rendah, ini 2004 ke 2005. Kita lihat itu ada 4.000, 2.000 berarti dia 2.000 ton naiknya. Kalau kita lihat satu lagi, itu 2006 dengan 2007, maka peningkatannya itu adalah 2.500. Jadi peningkatan yang paling besar di tahun 2006 dan 2007 ya. Selanjutnya kita coba yang lain. Seperti ini. Ini adalah diagram garis ya. Bagaimana kita membaca data dalam grafik? Perhatikan gambar diagram garis yang terdapat di Puskesmas Desa Sukamakmur berikut ini. Di sini dituliskan diagram garis jumlah kelahiran tiap tahun di Desa Sukamakmur. Jadi di sini adalah tentang jumlah kelahiran bayi. Kita lihat di sini ada tahun 2001, bayi yang lahir adalah 7 orang. Kemudian tahun 2002 ada 10 orang. Ya, berlanjut sampai tahun 2008 itu jumlah bayi yang lahir, bayi yang lahir itu 25 orang. Ya, di saat 2008. Selanjutnya berupa tabel. Di sini disebutkan bahwa tabel ini tentang hasil produksi padi Desa Sukamakmur tahun 2001 sampai 2008. Ada tahun di sini, kemudian ada hasilnya. Di apa artinya di sini? Tahun 2001 menghasilkan padi, ya, produksi padi 250 ton. Kemudian 2002 menghasilkan padi 285 ton. Tahun 2003 menghasilkan padi 310 ton.
Mungkin kita lihat di sini manakah yang paling banyak hasil padinya. Kita lihat yang paling tertinggi yaitu 420 ton. Maka yang paling tinggi itu adalah di tahun 2008. Bisa juga kita nanti melihat peningkatannya. Tahun berapa yang mengalami peningkatan yang terbesar atau tahun berapa yang mengalami penurunan dari tahun berapa ke tahun berapa. Selanjutnya ada diagram garis. Ini adalah grafik tentang sebuah mobil ya dalam melakukan perjalanan dari kota A ke kota G. Di sini ada waktu, di sini ada bahan bakarnya dalam liter. Oke, bermula dari mobilnya bergerak dari kota A, ya kota A itu 40 liter. Apa maksudnya? Maksudnya adalah mobil tersebut di kota A memulai dengan bahan bakarnya sebanyak 40 liter. Ya, pada jam 4 ya. Selanjutnya dia berjalan menuju kota B. Ya, kita lihat menuju kota B sampai ke jam 5:30. Sampai di sini ternyata bahan bakarnya menjadi 20 liter, berarti mereka menghabiskan bahan bakarnya sebanyak 20 liter. Ya. Selanjutnya dari kota B ke kota C, ternyata sama bahan bakarnya tetap 20 liter. Ada apa di sini? Apa artinya? Artinya tentu mobilnya tidak berjalan. Kalau berjalan mobilnya pasti berkurang bahan bakarnya. Kalau tetap berarti mobilnya tidak berjalan. Artinya di sini mobil atau mereka melakukan istirahat ya, mobilnya diam. Itu selama dari 5:30 sampai 6:30 itu selama 1 jam. Terus lanjut ke D ya, dari kota C ke kota D. Setelah melakukan perjalanan terus kalau menurun tuh ya habis dia ya. Sampai ke 10 liter. Dia berhenti. Lurus ke atas sampai jadinya bahan bakarnya 60. Apa maksudnya di sini? Berarti juga ya mereka menambah bahan bakarnya sehingga penuh menjadi 60 liter. Jadi sudah sampai di kota D, bahan bakarnya sudah menjadi 60 liter. Berarti dia pergi ke Pertamina untuk menambah bahan bakar. Oke, dilanjutkan lagi ke kota E ya, menghabiskan bahan bakar sebanyak itu 10 liter karena di kota E sudah menjadi 50 liter. Kemudian lanjut ke kota F itu menjadi 40 ya. Dan sampai ke kota G, di akhir sisa bahan bakarnya adalah 10 liter. Oke, kita coba untuk menjawab pertanyaan. Berapa liter bahan bakar yang dihabiskan dalam perjalanan dari titik A ke titik B? Dari titik A ke titik B berarti dari 40 ke 20 adalah 20 liter. Ya, bagus. Dari titik C ke titik D, C ke titik D. Hati-hati ini bagaimana ini? C 20, dia terus berjalan menghabiskan bahan bakarnya adalah 10 liter. Ya, pertanyaannya kan yang dihabiskan dalam perjalanan yaitu 10 liter. Nanti tambah lagi ke bahan bakarnya 50 menjadi 60. Yang C titik D ke titik E. Titik D ke titik E itu adalah 60 ke 50 jadi 50 adalah 10 liter. E ke F juga dari 50 ke 40 jadi 10 liter. F ke G dari 40 ke 10 menjadi 30 liter. Oke. Nomor 2, berapa liter bahan bakar total yang dihabiskan dalam perjalanan tersebut? Di sini kita lihat ya, bahan bakar yang dihabiskan dalam perjalanan. Kita coba mulai dari A. Ya, pertama A ke B itu adalah 20 liter. Terus ke B ke C 0 ya. Lanjut dengan C ke D itu turun
jadi 10 liter ya, ini 10 liter. Lanjut, 10 liter, 10 liter, dan 30 liter. Jawabannya adalah 30, 40, 50, ini 10 ya, 60, 80 liter. Berapa lama perjalanan dari kota A ke kota B ya? Dari kota A ke kota B, kota G, kota A ke kota G. Berapa lama perjalanan dari kota A ke kota G? 4 sampai ke 12. Hati-hati di sini ya. Di sini mulai dari 4, bukan dari 1. Jadi ini 1 jam, 2 jam, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jam. Atau 12 dikurang 4. Adalah 8 jam. Yang ketiga, perhatikan kembali grafiknya dengan baik. Berapa banyak bahan bakar yang dihabiskan dari titik B ke titik C? Dari titik B ke titik C, dari B itu 20 liter, masih di C juga 20 liter. Berarti bahan bakarnya tidak ada dihabiskan ya, tetap. B, menurutmu apa yang kira-kira terjadi pada perjalanan dari titik B ke titik C? Jelaskan jawabanmu. Jadi perjalanan dari B ke C itu karena tidak menghabiskan bahan bakar, berarti dia adalah sedang istirahat. Menurut analisismu, kejadian apa yang terjadi pada titik D? Jelaskan jawabanmu. Titik D ini artinya karena dari 10 sudah jadi 60 saja, berarti mereka menambah bahan bakar. Mereka pergi ke Pertamina untuk menambah bahan bakarnya sehingga menjadi 60 liter. Berarti yang ditambahnya adalah 50 liter karena sisa yang pertama tadi adalah 10 liter ditambah 50 liter menjadi 60 liter. Baiklah, kita akan mencoba menjawab dan membahas contoh soal yang pertama. Diagram di bawah ini menunjukkan data penjualan beberapa jenis televisi di toko elektronik Wawan Jaya Makmur pada bulan Januari. Ya, di sini sudah ada grafiknya atau diagramnya, diagram garis ya. Di sini ada A, B, C, D, E, F, G, itu merek TV-nya. Jadi ada merek TV-nya. Ada 7 merek TV. Kemudian banyak TV yang terjual ya. Itu lagi sumbu yang di sumbu tegaknya adalah banyak TV yang terjual. Jadi kita baca ya, bisa kita baca diagram garis ini. TV merek A ya, atau merek TV A itu terjual sebanyak 12 ya. Di sana ada 12. Ini 10 sampai ke 15 berarti 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 buah. Kemudian TV B terjual sebanyak 20 buah dan begitu seterusnya. Ya, sudah paham ya? Berarti kita bisa melanjutkan dengan soalnya. Pada bulan tersebut TV merek apa yang terjual paling banyak dan paling sedikit? Kita lihat di sini. Ini kan banyak TV. Kita lihat yang tertinggi. Ini. Ya, ini berapa ini? 20, 21, 22. Jadi yang terbanyak merek TV D ya, karena 22 buah yang terjual. Selanjutnya, berapa total TV yang terjual pada toko tersebut berdasarkan diagram di atas? Berapa total TV yang terjual? Berarti merek A kita hitung berapa buah ya, 12 buah. Kemudian B itu ada 20 buah. Kemudian C ada 16 buah. Ya, kemudian semuanya itu kita tambah. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.